Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqal adzim. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah SWT, tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur dan puji kepada Allah SWT yang atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bermuajahah di dalam salah satu kewajiban ain secara jama'i, salat isya dan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih. Kemudian sedikit talabuin, sedikit tausiah. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita sekalian. Kita sudah berada pada 9 hari terakhir. InsyaAllah kalau tidak ada halangan tanggal 21 April kita akan masuk 1 Syawal. Pada waktu yang terbatas ini saya akan menyampaikan 2 hakikat saum, baik saum Ramadan maupun saum-saum sunat. 2 hakikat saum adalah sabar dan syukur. Jadi 2 hal yang akan terlatih, terdidik dan dimiliki setelah kita saum, baik sunat maupun wajib, adalah sikap sabar dan sikap syukur. Di rumah anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih balita, makan minum kita harus sediakan, kita saksikan, kita sabar. Meskipun barangkali air liur juga keluar, seperti melihat bagaimana anak-anak cucu-cucu kita makan. Di kantor ada yang bukan Islam, mereka makan minum, kita lihat, kita sabar. Pulang dari kantor menuju rumah, di jalanan ada restoran, ada warung yang dikasih tabir, dikasih horden, dan mereka makan di dalam, kita juga sabar. Sedemikian rupa sehingga sekalipun kita dicaci, dimaki, dihujat, kata Rasulullah, katakanlah saya sedang saum, saya sedang puasa. Begitu luar biasa sabar yang dilahirkan oleh saum. Sabar kita belum seberapa dibandingkan dengan Rasulullah yang sekian tahun mereka makan akar-akar pohon, mereka makan daun-daun karena tidak ada yang bisa dimakan ketika diblokade umat Islam oleh tokoh-tokoh Quraisy sekian tahun. Sabar. Tapi sabar di sini tidak berarti dalam pengertian nerimo. Dalam masyarakat Jawa khususnya, kalau kita baca buku Andersen tentang sistem kekuasaan Jawa, dikisahkan seorang Solo yang diinjak kakinya dengan sepatu laras, maka kemudian dia katakan, maaf Pak, ini kaki saya masih saya pakai. Itu orang Solo, bukan karena presiden sekarang orang Solo, tapi buku Andersen ini puluhan tahun yang lalu. Pada awal-awal kemerdekaan sudah terbit itu buku. Tapi Solo di situ satu cerminan, satu representasi dari budaya masyarakat Indonesia yang berlaku sopan, dalam keadaan tertentu mendeso, meskipun di belakangnya bejat seperti itu. Sebelum saya ke Jepang, saya anggap orang Solo yang paling sopan di dunia.
Ketika saya datang ke Jepang puluhan tahun yang lalu, ternyata orang Jepang lebih sopan lagi dari orang Jawa. Kalau datang ke mall, tanya misalnya tempat jual sepatu di mana, kalau ada orang Indonesia, oh lantai 3. Selesai. Tapi kalau di Jepang tidak. Follow me, ikuti saya, naik sampai tangga 3, datang, this is yours. Di sini tempat, diantar. Sopan sekali. Saya berpikir kenapa Jepang luar negeri jahat banget, tapi di kampungnya baik sekali. Jadi sabar di situ tidak nerima. Dalam surat Al-Imran ayat 200 yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanusbiru, hai orang-orang beriman, sabarlah. Wasabiru, perkuat kesabaranmu, lipat gandakan kesabaranmu. Wattaqullah, kesabaran itu dalam konteks takwa. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapat pertolongan. Jadi sabar di sini adalah istiqomah, konsisten. Belum berhasil hari ini, kita sabar meninjau, mengevaluasi, muhasabah. Kenapa belum berhasil? Perbaiki. Jalan lagi, perbaiki lagi, dan seterusnya. Sehingga kemudian 13 tahun kesabaran Rasulullah dengan para sahabat itu, maka kemenangan diperoleh ketika di Madinah. Di Madinah, beliau menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin, kemudian menyusun Piagam Madinah, konstitusi pertama tertulis di dunia, di mana Nabi di Madinah bukan hanya Nabi, tapi Nabi sudah kepala negara, Nabi sudah presiden, Nabi sudah khalifah, karena orang Yahudi dan Nasrani datang meminta fatwa keputusan dari Nabi sebagai kepala negara. 49 pasal dalam Piagam Madinah mengatur hubungan antara orang Ansar dan Muhajirin, orang Ansar dengan orang Yahudi, orang Ansar dengan orang Nasrani, orang Muhajirin dengan Nasrani, Yahudi, dan sesama mereka. Mengatur hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara Madinah. Sabar. Yang kedua, syukur. Nikmat yang paling tertinggi bagi orang saum adalah ketika maghrib minum air 3 teguk, 4 teguk, 5 teguk, air jam-jam 1 gelas, 3 biji korma. Masya Allah, nikmatnya. Syukur. Dan orang Indonesia, sebagian besar umat Islam di dunia, disiplin itu ketika waktu buka. 15 menit sebelum waktu buka sudah siap. Duduk di meja. Sudah siap. Kalau sholat, sudah dekat. Ujung qomat baru datang. Kalau rapat, setengah jam, 1 jam baru datang. Tapi kalau buka, paling cepat. Disiplin orang Islam. Syukur. Ada air putih, ada air kuning, ada air merah, ada bermacam air disediakan. Ada ayam panggang, ada ayam goreng, ada daging panggang, daging goreng, dan bla 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 bla. Sehingga buka iftar itu dianggap sebagai pembalasan dendam terhadap 12 jam dari setengah 5 sampai jam 6. Akibatnya toilet menjadi sasaran, toilet menjadi serbuan. Maka masjid, musola paling cuma 1 baris, 1 saf. Masjid di dekat rumah saya di Depok, kalau hari biasa di luar Ramadan itu penuh masjidnya. Tapi kalau Ramadan 1 saf, maghribnya 1 saf, karena lagi bercengkrama dengan nasi goreng, nasi apa, bla 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 bla. Syukur ini sehingga kemudian
Aisyah istri Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah dijamin masuk surga, tapi Anda sholat sampai bengkak-bengkak kaki. 8 rakaat hatam Quran, 8 rakaat hatam, tambah 3 rakaat witir. Ibnu Abbas sekali waktu nginap, masih anak-anak, usia SD, di rumah Rasulullah. Terus kemudian jam 2 malam dia terbangun, lihat Rasulullah bangun, dia ikut dia bangun juga diam-diam. Rasulullah ke belakang ambil wudu, dia diam-diam ambil wudu juga. Kemudian Rasulullah sholat, dia diam-diam ikut sholat di belakang. Rakaat pertama Al-Baqarah. Ketika Al-Baqarah, kapan selesainya ini? Oh, mungkin selesai Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 286 ayat. Ternyata Rasulullah sambung lagi Al-Imran. Al-Imran itu 200 ayat. Jadi sudah 486. Kemudian sambung lagi An-Nisa, itu 100 lebih ayat. Jadi 500 lebih ayat satu rakaat. Sesudah itu kapok, Ibn Abbas tidak mau lagi ikut tahajud dengan Rasulullah. Kita di Jawa beberapa hari lalu, beberapa tahun yang lalu disiarkan 23 rakaat 7 menit. Bisa dibayangkan 23 rakaat 7 menit. Menurut hadis sahih, tidak diterima sholatnya, tidak diterima. Dan dalam satu riwayat hadis sahih diriwayat oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, seorang sahabat masuk tahiyatul masjid, ada Rasulullah di situ. Ketika dia salam, menurut Rasulullah, ulangi sholatmu, kamu belum salat. Dia ulangi lagi 2 rakaat, dia salam, ulangi lagi, kamu belum salat. Sampai 3 kali, kata dia, ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi bagaimana, ajarkan saya. Maka Rasulullah jelaskan, hadisnya panjang, kita biasa dengar itu. Ketika kamu takbir, bagaimana posisi tangan kamu, kemudian baca Al-Fatihah atau surah yang pendek karena salat sunat, kemudian ruku sampai posisi 90 derajat, yang kalau diletakkan gelas berisi air di atas punggung kita tidak tumpah itu. Sudah itu tegak, berdiri tegak, berada pada posisi yang semula, baru kemudian sujud. Riwayat menyebutkan bahwa para sahabat itu ketika melihat Nabi sudah sujud, baru mereka bergerak turun, baru bergerak. Mereka lihat Nabi sudah sujud, baru mereka bergerak turun. Problemnya adalah kalau di belakang, kan nggak bisa lihat imamnya. Apa imam sudah sampai di lantai atau belum? Maka di situ kiat imam. Ketika imam bar, itu kepalanya sudah di lantai, baru kemudian makmum mengikuti. Para sahabat menghitung ketika ruku atau sujud itu sepanjang bacaan Al-Fatihah. Sepanjang bacaan Al-Fatihah. Jadi kalau bacaan Al-Fatihah orang Arab itu cepat, itu 10 kali. Subhanallahirrahmanirrahim, 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 10 kali. Tidak ada hadis yang mengatakan 3 kali. Yang ada adalah paling sedikit 3 kali. Dan riwayat itu menjelaskan 9 sampai 10 kali. Saya karena sarjana elektro, jadi saya paham teori ini. Saya biasa katakan kepada mahasiswa saya, kalau Anda punya TV, punya laptop, kalau misalnya mau keluar ke tetangga, ke warung cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, jangan dimatikan itu TV, jangan dimatikan laptop. Kalau di atas 1 jam, matikan TV, matikan laptop. Kenapa? Karena komponennya itu kecil, sehingga untuk dingin itu lama. Dan kemudian Anda off on, maka itu cepat rusak itu TV atau laptop. Begitulah tubuh kita. Ketika kita baru ruku, belum berada pada posisi, kemudian bangkit lagi, maka akan terjadi kekacauan metabolisme dalam tubuh kita. Begitu juga ketika sujud, belum berada pada posisi yang tenang ketika sujud, dan kemudian bangkit lagi, terjadi kekacauan metabolisme dalam tubuh kita. Alhamdulillah,
saya perhatikan imam kita mengikuti sunnah itu, tumanina. Salat itu diterima karena ikhlas. Salah satu syarat ikhlas adalah tumanina. Karena itu tadi saya katakan berdasarkan hadis yang tadi, orang yang salat 23 rakaat, 7 rakaat tidak diterima. Ditolak. Apa Rasulullah jawab ketika Isa mengkomplain, Anda sudah dijamin masuk surga, tapi salatnya sampai bengkak-bengkak. Kata Rasulullah, apakah tidak boleh saya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan? Jadi salatnya, tahajudnya, saumnya, semua ibadahnya itu karena syukur. Tanda syukur. Bahkan kata Rasulullah, orang Islam masuk surga bukan karena ibadahnya. Kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Aisyah bertanya, termasuk Anda ya Rasulullah? Ya, termasuk saya. Rahmat Allah. Bukan karena ibadah kita, karena rahmat Allah. Coba, Bapak-bapak, Ibu-ibu, coba bernapas. 1 menit kita bernapas, 7-8 liter udara kita hirup. 1 menit kita bernapas, 7-8 liter udara kita hirup. Gratis. Anda salat atau tidak, Anda kafir, Anda Yahudi, Anda Nasrani, Anda koruptor, Anda apa saja, gratis hirup udara. 1 hari 11.000 liter udara kita hirup. Dari 11.000 liter itu 23% itu oksigen, 77% itu nitrogen. Kalau diuangkan, ibu-ibu tahu kalau oksigen, kalau tidak salah 25.000. 11.000 kali 25.000, kemudian nitrogen agak murah dari oksigen, tapi karena jumlahnya 73%, maka banyak. Saya hitung totalnya 92 juta rupiah. 1 hari untuk kita bernapas itu perlu 92 juta rupiah. Ustaz punya 92 juta rumah ada di rumah. Setiap hari 92 juta harus kita keluarkan untuk beli oksigen dan nitrogen udara. Kalau Rafael nggak apa-apa, gaji dia 51 juta 1 bulan, kekayaannya 56 miliar, kemudian ada ratusan miliar, keluarga dia mobilnya 1,8 M. Kalau kita, ya 1 juta juga alhamdulillah ada di rumah. Ada kala juga tidak. 1 tahun 300 lebih miliar harus kita keluarkan untuk beli oksigen dan nitrogen. Saya selalu katakan di mana-mana, hari ini saya 75,5 tahun. Saya hitung dari lahir sampai sekarang itu 2,7 triliun. Saya harus keluarkan 2,7 triliun. Karena itu di dalam surah Ar-Rahman Allah mengingatkan 31 kali. Fa'ayyu rabbika tukadziban. Nikmat mana lagi dari Allah yang kamu dustakan? Syukur. Syukur inilah yang kemudian seseorang itu akan bersifat qanaah. Qanaah itu 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta sama saja. Gaji 5 juta dengan gaji 1 juta sama saja kalau qanaah. Qarun itu sepupu Nabi Musa. Sepupu. Qarun minta kepada Nabi Musa, doakan supaya dia dapat rezeki. Karena Musa Nabi, doanya diijabah. Maka jadilah konglomerat luar biasa. Kuncinya saja dibawa oleh 3 ekor onta. Kunci gudang-gudangnya dibawa oleh 3 ekor onta. Saya biasa kunci rumah cuma 1 aja di dalam celana saja. Ini dia 3 ekor unta membawa kuncinya, kunci gudang-gudang.
Tapi dia tidak bersyukur. Dia anggap itu ada hasil usaha dia sendiri, jeripaya sendiri, bukan campur tangan Allah. Maka Allah tenggelamkan dia dengan hartanya seluruhnya di danau yang kurang lebih 2 jam dari kota Kairo. Hari ini, kalau kita datang ke sana 2 jam dari perjalanan dari Kairo, ada danau. Di situ Korun dimasukkan dengan seluruh hartanya. Nah sekarang orang Indonesia cuma mencari harta karun di hutan di mana-mana dan seterusnya. Jadi, kalau Indonesia siapa karunnya? Ya 9 naga. Itu karunnya. Apakah mengalami nasib seperti karun? Insya Allah. Mengalami hal sama dengan. Jadi, syukur. Sebagai terakhir, karena kita masih mau witir ya. Ya. Imam Ghazali mengatakan, syukur itu ada 3 jenis. Syukurnya orang awam, syukur khusus, syukurnya khusus bin khusus. Syukur orang awam itu, dia sholat duha, sholat tahajud dengan niat dapat rezeki. Tujuannya dapat rezeki. Kan ada hadisnya kan, siapa duha dapat rezeki. Tapi celakanya kita menganggap bahwa rezeki itu adalah uang. Rezeki itu adalah jabatan. Rezeki itu adalah harta. Dia bisa salat duha saja itu rezeki. Karena tidak mungkin dia bisa laksanakan salat duha kalau tidak digerakkan oleh Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk lakukan salat duha. Jam 2 malam bangun. Demi Allah, Anda tidak akan terbangun kalau bukan karena hidayah dari Allah untuk membangunkan Anda jam 2 atau jam 3 untuk salat malam. Karena itu maka jangan Anda tafsirkan, pahami rezeki itu berupa uang, materi, tidak. Allah mengabulkan permintaan seseorang hambanya sesuai dengan apa yang Allah tahu tentang hambanya itu. Kita tahu kisah seorang sahabat yang minta kepada Rasulullah untuk mendoakan dia supaya dia dapat rezeki. Ya Nabi memandang dia. Dia tahu bahwa Nabi seperti mau menolak. Dia minta lagi. Hanya Nabi doakan. Dia rajin sholat, tidak pernah tinggal 5 waktu. Tapi setelah kambingnya berkembang sampai ribuan ekor, dia tidak lagi ke masjid sholat. Tidak lagi ke masjid. Sampai ketika khalifah berikutnya setelah Rasulullah meninggal, mau ambil zakatnya saja dia menolak. Dan meninggal dalam keadaan nista. Jadi, karena itu adalah kita berdoa kepada Allah, apa yang Allah berikan itu, pasti Allah tahu. Buat apa dan cocok atau tidak buat kita. Jadi, itu syukur yang pertama, kata Imam Ghazali. Syukur yang kedua, dia sholat, dia saum, dia apa segala macam untuk masuk surga. Apakah bangun masjid, apakah bangun musola, urus anak yatim, sholat, tahajud dan seterusnya untuk masuk surga. Yang ketiga kata Imam Ghazali, syukur khusus bin khusus, apapun yang diberikan Allah dia terima. Kata Rabi al-Adawiyah, sufi perempuan yang terkenal, ya Allah, jika neraka itu membuat aku dekat denganmu, masukkan aku ke dalam neraka. Jika surga itu menjauhkan aku daripadamu, jangan masukkan aku ke dalam surga. Itulah hakikat dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, perjuangkan hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Jadi kita hanya berkewajiban untuk melakukan sunatullah. So hasilnya serahkan kepada Allah. Itu semua rahasia Allah. Semua rahasia Allah. Jadi kita kewajiban hanya melaksanakan. Ikut sunatullah, serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan satu Syawal kita mencapai target saum muttaqin, yaitu orang yang melaksanakan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya.
Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.